Ia mengusirku dengan sombong. Tak tahu rumah yang dibanggakannya dulu milikku. Kini aku kembali, berdiri lebih tinggi dari penghinaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Malam itu udara di kawasan perumahan elit itu terasa tenang. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan ke dinding rumah besar berwarna krem milik keluarga Raka. Di ruang tamu yang luas, terdengar suara sendok beradu pelan dengan cangkir porselin. Alia duduk di ujung sofa, menunduk, menggenggam ujung jilbabnya dengan gugup. Di depannya duduk seorang wanita paruh baya dengan riasan tebal dan tatapan dingin. Bu Ratna, ibu mertua yang baru ditembuinya sebulan terakhir sejak pernikahannya dengan Raka. Wajah Bu Ratna tampak tenang, tapi dari matanya, Alia tahu ada ketidaksenangan yang tak disembunyikan. "Teh kamu kebanyakan gula," ucap Bu Ratna tanpa menatap Alia. "Maaf Bu, saya bisa buatkan yang baru," jawab Alia cepat-cepat, suaranya pelan dan hati-hati. "Sudahlah, kamu belum terbiasa. Wajar, dari kecil mungkin tak pernah tahu cara menyajikan teh dengan benar." Kalimat itu terasa seperti pisau halus yang menoreh hatinya. Alia hanya tersenyum kecil, meski di dalam dadanya ada perasaan getir yang sulit dijelaskan. Ia tahu Bu Ratno tidak pernah benar-benar merestui pernikahannya dengan Raka. Ia juga tahu, di mata wanita itu, dirinya hanyalah gadis miskin yang beruntung karena bisa menikah dengan anak pengusaha besar. Sejak menikah 3 minggu lalu, Alia berusaha keras menyesuaikan diri. Ia bangun lebih awal dari semua orang, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah meski sudah ada pembantu, dan berusaha menyenangkan hati mertuanya. Namun sekecil apapun yang ia lakukan, selalu ada yang salah. Suaminya, Raka, selalu menenangkan. "Sabar ya sayang, Ibi memang begitu, tapi hatinya baik kok," katanya suatu malam sambil mengusap kepala Alia. Kata-kata itu membuat Alia bertahan. Meski sebenarnya ia tahu Raka hanya mencoba menenangkan diri sendiri. Malam itu setelah Bu Ratna masuk ke kamarnya, Alia duduk di teras belakang. Dari sana, ia bisa melihat taman kecil dengan lampu hias yang temaram. Angin lembut berembus, namun dadanya terasa sesak. Ia memandangi cincin di jarinya, simbol pernikahan yang ia yakini sebagai awal kebahagiaan. Namun, entah kenapa kebahagiaan itu terasa semakin jauh. Dalam diam, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia teringat saat pertama kali Raka melamarnya di kafe kecil tempat mereka pertama kali bertemu. Raka begitu tulus, berlutut sambil berkata, "Aku tak peduli kamu dari keluarga sederhana. Yang penting kamu mau hidup bersamaku." Alia meneteskan air mata saat itu. Ia percaya cinta bisa mengalahkan segalanya. Tapi kini, di rumah megah yang seharusnya membawa kenyamanan, ia justru merasa asing, seperti tamu tak diundang. Keesokan paginya aroma masakan memenuhi dapur. Alia sudah bangun sejak subuh menyiapkan nasi goreng kesukaan Raka. Ia berharap bisa membuat sarapan sederhana untuk mereka bertiga. Tapi saat Bu Ratna masuk ke dapur, langkahnya terhenti. "Kamu masak ini?" tanyanya datar. "Iya Bu, saya buat nasi goreng untuk sarapan Raka dan Ibu." Bu Ratna mendekat, mengambil sendok, mencicipi sedikit, lalu menatapnya tajam. "Kurang garam. Jangan asal masak ya. Rumah ini bukan warung pinggir jalan," katanya lalu meletakkan sendok dengan suara keras. Alia terdiam, menunduk dalam diam.
Suaminya Raka yang baru turun dari kamar hanya melihat sekilas, lalu tersenyum canggung. "Sudahlah Bu, saya suka kok masakan Alia." Bu Ratna hanya mendengus, lalu duduk di meja makan dengan tatapan meremehkan. Sepanjang hari, Alia berusaha menahan air mata. Ia berjalan ke halaman belakang memandangi kolam ikan yang tenang, mencoba menguatkan diri. Dalam hati, ia berjanji tak akan membiarkan apapun membuatnya menyerah. Ia masih ingin membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi istri yang baik. Menjelang sore, Raka Menelson memberi kabar ia harus lembur. Alia sendirian di rumah bersama Bu Ratna. Suasana menjadi hening, tapi bukan ketenangan yang terasa, melainkan tekanan yang membuat nafas terasa berat. Bu Ratna memanggilnya ke ruang tamu menyuruhnya duduk. "Alia, kamu tahu kan, anak saya itu pantasnya dengan wanita yang setara. Tapi karena sudah terlanjur menikah, saya tak mau mempermalukan keluarga. Jadi tolong jaga sikap kamu di rumah ini." "Saya berusaha, Bu." Suara Alia bergetar. "Berusaha saja tidak cukup. Kamu harus tahu tempatmu di mana. Rumah ini bukan milikmu. Jangan sok berkuasa di sini." Kata-kata itu menghantam keras Alia. Tapi Alia hanya menunduk dalam diam. Ia menggenggam tangannya erat-erat, menahan getar di tubuhnya. Dalam hatinya ia berbisik, "Aku hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini, bukan beban." Malamnya saat Raka pulang, Alia tidak bercerita apapun. Ia menatap suaminya yang kelelahan, lalu menyuguhkan teh hangat seperti biasa. Ia tidak ingin Raka terjebak di antara dirinya dan ibunya. Tapi di balik senyum lembutnya, Alia mulai menyadari kedamaian yang ia bayangkan di awal pernikahan ternyata hanyalah fatah morgana. Ia menatap langit malam dari jendela kamarnya, berdoa dalam hati agar Tuhan memberi kekuatan, karena ia tahu badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui jendela besar ruang makan. Suasana rumah tampak tenang, tapi hati Alia terasa canggung setiap kali duduk semeja dengan ibu mertuanya. Raka sibuk dengan ponselnya, menyiapkan jadwal kerja. Sementara Bu Ratna sibuk mengaduk bubur di mangkuknya tanpa banyak bicara. "Raka, nanti sore jangan lupa mampir ke rumah Bu Heni. Dia mau kenalkan anak temannya yang baru pulang dari luar negeri. Katanya lulusan kedokteran," kata Bu Ratna tiba-tiba. Alia yang duduk di seberang meja menatap suaminya, sedikit bingung. "Untuk apa, Bu?" tanya Raka sambil tersenyum. "Ya, sekedar silaturahmi. Kamu kan belum sempat kenal banyak orang setelah menikah. Lagi pula perempuan itu cantik dan sopan. Cocok kalau dijadikan rekan bisnis atau siapa tahu ada kerja sama lain." Suasana mendadak hening. Sendok Alia terhenti di udara. Raka terdiam, memandang ibunya, lalu melirik Alia dengan canggung. "Bu, saya sudah menikah. Tolong jangan bicara seperti itu," katanya pelan. Bu Ratna menatap tajam, suaranya dingin. "Kamu memang menikah, tapi saya tidak pernah merasa puas dengan pilihanmu. Saya hanya kasihan anak sekaya kamu hidup dengan perempuan yang bahkan tidak tahu bagaimana membawa diri di depan orang penting." Alia menunduk, tangannya menggenggam erat kain rok. Dadanya panas, tapi ia menahan diri untuk tidak membalas. Ia sudah terbiasa mendengar kalimat semacam itu. Yang membuatnya sakit bukan hanya kata-katanya, tapi tatapan mata Bu Ratna yang memandangnya seolah ia hanyalah noda dalam hidup anaknya. Setelah Raka berangkat kerja, Alia mencoba mengisi hari dengan menata taman belakang. Ia menanam bunga melati di sudut halaman, berharap aromanya bisa menenangkan pikirannya. Saat sedang menata pot, Bu Ratna datang dengan wajah dingin. "Kamu jangan ubah apapun di rumah ini tanpa izin saya," katanya tiba-tiba. "Saya hanya menanam bunga, Bu. Saya pikir taman ini terlihat lebih sejuk kalau ada melati." "Tidak usah sok tahu, rumah ini sudah cukup indah tanpa sentuhan kamu. Lagi pula siapa kamu? Berani-beraninya mengatur halaman rumah saya." Kata "rumah saya" itu menggema di kepala Alia. Ia ingin menjelaskan bahwa rumah ini sebenarnya dibeli oleh Raka atas namanya sendiri. Bahkan ia ikut mengurus surat-suratnya sebelum nikah. Tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin memperkeruh keadaan. "Maaf, Bu,
Saya tidak bermaksud, ucap Alia dengan suara pelan. Bu Ratna menatapnya dari atas ke bawah, lalu pergi tanpa menoleh. Setelah pintu tertutup, air mata Alia jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memeluk lututnya di teras taman. Sakit itu bukan karena dimarahi, tapi karena setiap hari ia merasa semakin tidak diinginkan. Rumah yang harusnya menjadi tempat ia merasa aman, kini terasa seperti sangkar dingin. Siang itu, sahabatnya, Nadia, menelpon. "Ah, kamu kenapa? Suaramu di telepon tadi pagi kayak orang habis nangis?" tanya Nadia. Alia tersenyum hambar, meski Nadia tak bisa melihat. "Enggak apa-apa, cuma capek aja." "Capek hati?" Suara Nadia menurun, seorang bisa menebak. "Kadang aku merasa bukan istri, tapi seperti tamu yang salah alamat," jawab Alia lirih. Hening beberapa saat di ujung telepon, sebelum Nadia berkata lembut, "Alia, kamu gak salah. Orang baik memang sering disalahpahami. Tapi jangan biarkan mereka membuat kamu merasa kecil." Kata-kata itu membuat air mata Alia kembali jatuh. Ia tahu Nadia selalu berusaha menguatkannya, tapi luka yang dia rasakan terlalu dalam untuk dijelaskan. Menjelang sore, Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Alia menyambutnya di pintu, mencoba tersenyum. "Kamu capek? Aku sudah siapin makan malam." Raka mengangguk, tapi wajahnya tampak tegang. "Alia, tadi ibu telepon aku di kantor. Katanya kamu jawab dia dengan nada tinggi." Alia menatapnya, bingung. "Aku tidak marah. Aku cuma menjelaskan soal taman." "Sudahlah, kamu tahu kan ibu sensitif? Tolong jangan bikin masalah." Nada suaranya terdengar seperti perintah, bukan permintaan. Alia terdiam. Ia ingin menjelaskan, tapi melihat wajah Raka yang tabak lelah membuatnya urung bicara. Ia hanya menunduk, berkata pelan, "Maaf kalau aku salah." Malam itu, setelah makan malam selesai, Bu Ratna menegur Alil lagi di depan Raka. "Lihat, baju kamu kusut. Bagaimana Raka tidak malu kalau istrinya seperti ini?" Raka hanya terdiam, tidak membela, hanya menatap piringnya tanpa berkata apa-apa. Alia merasa jantungnya mencelos. Dalam diam, ia berpikir, mungkin ia memang tidak akan pernah cukup baik di mata ibu mertuanya. Tapi lebih menyakitkan lagi, Raka tak lagi berusaha berdiri di sisinya seperti dulu. Di kamarnya, Alia duduk di tepi ranjang, memandangi bayangan dirinya di cermin. Wajahnya terlihat letih, matanya sembab. Ia berbisik pada bayangan itu, "Aku masih di sini, tapi rasanya tak punya tempat." Di luar kamar, suara Bu Ratna dengar dari ruang tengah, membicarakan sesuatu dengan Raka dengan nada yang samar namun menusuk. "Aku tidak mau perempuan itu lama lagi di rumah ini. Lihat saja nanti, aku akan buat dia menyerah sendiri." Alia menembar sebagian kalimat itu. Ia memejamkan mata, menahan sesak yang naik ke tenggorokan. Ia tahu badai yang selama ini ia rasakan baru akan mulai berhembus lebih kencang. Namun meski lemah dan rapuh, ia tahu di dalam hatinya ada sesuatu yang perlahan tumbuh, keinginan untuk tidak terus diinjak. Ia menarik nafas panjang, menatap langit malam di luar jendela dan berbisik lirih, "Tuhan, beri aku kekuatan. Aku tidak mau membenci, tapi aku juga tak mau terus disakiti." Hujan turun sejak pagi,
Membasahi halaman dan atap rumah yang dulu terasa megah bagi Alia, kini justru menekan dadanya. Suara rintiknya seperti irama sedih yang menyatu dengan perasaannya. Ia berdiri di depan jendela dapur, menatap kosong keluar, sementara di belakangnya Bu Ratna sedang duduk di meja makan, membaca koran dengan wajah masam. "Kenapa air hujan sampai bocor di dekat ruang tamu? Kamu ini ngapain aja di rumah? Pekerjaan sederhana saja nggak becus." Suara Bu Ratna memecah kesunyian. Alia menoleh, mencoba menjelaskan dengan tenang. "Saya sudah minta tukan kemarin kok, Bu. Mungkin gentingnya belum sempat diganti semua. Besok saya panggil lagi." Besok. Semua kamu tunda. Kalau bukan karena saya, rumah ini sudah berantakan." Alia menelan ludah. Ia tahu, percuma menjawab. Setiap penjelasan selalu dianggap pembelaan, dan setiap pembelaan dianggap melawan. Ia hanya menunduk, mengambil kain pel untuk mengeringkan lantai yang basah. Tapi air mata menetes tanpa bisa ditahan, bercampur dengan air hujan yang menetes dari atap. Hari-hari belakangan semakin berat. Bu Ratna makin sering mempermalukannya di depan orang lain. Ketika keluarga besar datang berkunjung minggu lalu, Bu Ratna dengan enteng berkata, "Alia ini masih belajar jadi istri maklum saja, belum terbiasa mengurus rumah besar." Padahal Alia sudah berusaha keras menjaga semuanya tetap rapi. Tapi setiap kali ada tamu, semua kesalahannya dibuka seperti pameran. Yang lebih menyakitkan, Raka hanya diam. Ia tidak membela, hanya tersenyum kaku, lalu mengganti topik pembicaraan. Alia tidak menyalahkan sepenuhnya, tapi hatinya mulai lelah. Lelaki yang dulu membelanya mati-matian, kini tak lagi sama. Suatu malam, setelah semua tertidur, Alia duduk sendirian di ruang tamu. Lampu kecil di pojok ruangan menerangi wajahnya yang pucat. Di pangkuannya terbuka sebuah buku catatan kecil berwarna coklat. Buku yang sudah lama ia miliki sejak remaja. Di sana ia menuliskan semuanya. Setiap luka, setiap penghinaan, setiap kata yang membuat dadanya sesak. Tulisannya tidak rapi. Banyak tinta yang melebar karena bercampur air mata. "Aku tak tahu sampai kapan harus bertahan. Aku mencintai Raka, tapi aku kehilangan diriku sedikit demi sedikit. Aku ingin dipeluk, tapi yang kudapat hanya tatapan dingin dan kata-kata tajam." Ia menutup buku itu perlahan, lalu memeluknya erat. Di luar, petir menyambar, menggema hingga ke dadanya. Alia sadar, ia hidup dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Namun, kini menjadi penjara tanpa jeruji. Keesokan harinya, saat menjemur pakaian di halaman belakang, Bu Ratna datang bersama 2 kerabatnya. "Ini loh, rumahnya bagus kan? Tapi sekarang kayak nggak terurus. Aku bilang juga apa? Kalau menantu itu nggak bisa dipercaya," katanya dengan suara cukup keras untuk didengar Alia. Kerabatnya hanya tertawa kecil. "Ih, sabar aja Ratna, namanya juga anak muda, nanti juga berubah." Bu Ratna mendengus. "Berubah? Dari awal sudah salah. Saya sudah bilang anak saya terlalu baik hati sampai mau menampung perempuan kampung di rumah ini." Alia berdiri terpaku. Tangannya masih menggenggam jemuran basah. Hatinya seperti diremas. Ia tidak pernah menyangka akan dipermalukan sekejam itu, bahkan di depan orang lain. Ingin rasanya berlari, tapi kakinya berat. Setelah mereka pergi, ia duduk di bawah pohon mangga di sudut halaman. Angin sore membawa aroma tanah basah, tapi tidak mampu menenangkan perasaannya. Ia memejamkan mata, berusaha menahan air mata yang sudah tak terhitung banyaknya. Dalam diam sidiknya, pikirannya teringat pada masa sebelum menikah. Saat itu, Raka begitu gigat meyakinkan orang tuanya. Ia bahkan pernah berkata dengan tegas, "Kalau ibu tidak merestui, saya tetap akan menikah dengan Alia. Saya ingin hidup dengan orang yang tulus, bukan karena harta." Namun sekarang, seolah cinta itu pudar tertiup waktu. Yang tersisa hanya kesetiaan sepihak yang terus ia pertahankan sendiri. Menjelang malam, Raka pulang. Alia menunggunya di ruang makan dengan meja sudah tertata rapi. Ia berharap bisa makan bersama seperti dulu. Tapi begitu Raka masuk, Bu Ratna langsung menyambutnya dengan wajah cemberut. "Rak, kamu tahu nggak? Alia hari ini bicara kasar sama ibu." Raka menatap Alia terkejut. "Benar ya, Al?" "Alia nggak bicara kasar kok. Aku hanya bilang mau bantu jemur di belakang." "Lihat kan, sekarang pun dia membantah di depan kamu."
Suasana langsung mencekam. Raka menghela nafas panjang, lalu duduk dengan wajah letih. Sudahlah Al, tolong jaga sikapmu ya. Aku gak mau ada ribut-ribut di rumah. Kata-kata itu membuat dunia Alia terasa runtuh. Ia ingin berteriak, ingin berkata bahwa semua tuduhan itu tidak benar, tapi tak ada gunanya. Tidak ada yang mau mendengar. Malam itu, ia kembali ke kamarnya sendirian. Raka memilih tidur di ruang kerja karena alasan lembur. Alia berbaring memeluk bantal, menatap langit-langit yang gelap, pikirannya berputar-putar antara cinta dan luka. Ia mencintai Raka, tapi rasa hormatnya pada dirinya sendiri mulai hilang. Dalam kesunyian itu, ia teringat sesuatu yang pernah Raka katakan sebelum mereka menikah. Rumah ini nanti atas namamu, supaya kamu merasa punya tempat sendiri. Alia menatap kosong ke arah jendela, lalu berbisik pelan, kalau memang rumah ini milikku, kenapa aku merasa seperti orang asing di dalamnya? Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Namun, di balik tatapan sendunya, ada sesuatu yang mulai berubah. Luka yang terlalu dalam perlahan menumbuhkan keberanian yang bahkan Alia sendiri tak sadari sedang tumbuh di dalam dirinya. Sore itu hujan baru saja reda. Udara masih lembab. Aroma tanah basah menyeruak dari halaman. Alia sedang menyapu ruang tamu ketika samar-samar terdengar suara Bu Ratna dan Raka dari ruang kerja. Ia tidak sengaja mendengarnya karena pintu sedikit terbuka. "Rak, ibu cuma mau kamu sadar. Kamu itu bisa dapat perempuan yang jauh lebih baik. Alia itu gak selevel sama kamu." Suara Bu Ratna terdengar datar tapi menusuk. "Ibu, kenapa masih membahas itu lagi? Kamu sudah menikah. Alia istri saya sekarang." Jawab Raka lemah tapi tidak setegas dulu. "Menikah? Iya, tapi ibu lihat, dari caranya bicara saja sudah kelihatan. Tidak tahu sopan santun. Kalau di depan keluarga besar, ibu yang malu. Belum lagi, dia itu cuma lulusan SMA. Apa pantas jadi istri pengusaha besar seperti kamu?" Raka diam lama. Tak ada bantahan seperti dulu. Hanya keheningan yang membuat dada Alia terasa sesak. Ia mundur perlahan, berusaha menahan tangis. Di matanya, air mata sudah menggantung, tapi ia menahannya agar tak terdengar. Malamnya, saat Raka masuk ke kamar, suasana terasa berbeda. Biasanya Alia akan menyambutnya, menanyakan kabar, menyiapkan teh hangat, tapi kali ini ia hanya duduk di ujung ranjang, menatap kosong ke lantai. "Kamu kenapa diam aja?" tanya Raka tanpa menoleh, sibuk membuka laptop. Alia berusaha tersenyum. "Nggak apa-apa, cuma capek." Raka mengangguk, lalu berkata pelan, "Mulai besok, kamu nggak usah repot-repot masak. Ibu bilang biar pembantu saja yang urus. Kamu istirahat aja." Nada suaranya terdengar seperti perhatian, tapi bagi Alia itu justru seperti peringatan bahwa ia mulai dijauhkan dari peran sebagai istri. Ia tahu betul itu bukan permintaan Raka, melainkan perintah dari ibunya. "Kalau aku nggak masak, aku mau bantu apa di rumah ini?" tanyanya hati-hati. "Ya, nggak usah mikir begitu. Lagi pula, ibu nggak suka kalau kamu terlalu banyak ambil peran. Katanya kamu suka bikin dapur berantakan." Kata-kata itu seperti peluru yang menembus pelan tapi mematikan. Alia terdiam. Dadanya terasa berat. Ia tidak marah, hanya hancur. Perlahan ia membaringkan diri, berpura-pura mengantuk agar Raka tidak melihat matanya yang mulai berkaca-kaca. Tapi malam itu, meski mata tertutup, air matanya terus mengalir. Hari-hari berikutnya semakin aneh. Raka jarang di rumah, lebih sering pergi pagi-pagi dan pulang larut malam. Saat pulang pun, pembicaraan mereka hanya seputar hal-hal sepele. Tidak ada lagi pelukan, tidak ada lagi tawa kecil sebelum tidur. Semua berubah menjadi dingin, seperti udara di ruang kosong. Suatu sore ketika Alia sedang menjemur pakaian di belakang, tetangga sebelah, Bu Mira, memanggil dari pagar. "Alia, kamu nggak apa-apa? Aku dengar suara ribut di rumahmu beberapa kali," katanya dengan nada prihatin. Alia menyungkip kuku. Nggak apa-apa, Bu. Cuma salah paham kecil."
Bu Mira menatapnya lama, lalu mengangguk. Tapi dari ekspresinya, Alia tahu gosip sudah mulai beredar. Ia bisa menebak apa yang orang-orang bicarakan. Tentang menantu yang tak disukai mertua, tentang rumah tangga yang mulai retak. Malam itu, setelah semua tidur, Alia berjalan ke taman kecil di belakang rumah. Hujan tipis turun, membasahi rambutnya. Ia menatap langit, menahan isak. Kenapa semua berubah secepat ini? Gumamnya lirih. Dulu Raka selalu bilang, kamu tempat aku pulang. Tapi kini setiap kali mendengar langkah kaki Raka di rumah, yang Ali rasakan bukan lagi hangat, melainkan takut. Takut ia akan membawa kabar buruk dari ibunya. Takut menjadi alasan pertengkaran berikutnya. Beberapa hari kemudian, saat makan malam, ketegangan semakin jelas. Bu Ratna sengaja membandingkan Alia dengan istri sepupu Raka. Lihat tuh, Sinta. Walaupun dia sibuk kerja, tetap tahu cara menghormati orang tua. Nggak kayak orang lain yang cuma bisa ngabisin waktu di rumah. Alia menunduk. Jari-jarinya gemetar. Raka mengangkat kepala sebentar, tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya meneruskan makannya, seolah tidak mendengar. Bu, saya menginginkan kamu diem aja. Ibu nggak bicara sama kamu. Kata-kata itu diucapkan dengan tajam, menusuk telinga. Raka tetap diam. Setelah makan malam usai, Alia memberanikan diri mendekati Raka di kamar. Kenapa kamu nggak pernah bicara apa-apa waktu ibu menghina aku? Tanyanya dengan suara bergetar. Alia, aku capek. Aku nggak mau berdebat setiap hari. Kamu tahu sendiri, ibu itu susah diatur. Jadi tolonglah, jangan buat keadaan makin rumit. Jadi aku harus diam saja waktu aku dipermalukan. Bukan begitu. Raka menatapnya, tapi tatapan itu dingin dan jauh. Aku cuma mau rumah ini penuh ketenangan. Aku butuh ketenangan. Alia tertawa lirih, tapi air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ketenangan buatmu, tapi neraka buat aku. Raka tak menjawab. Ia menunduk, lalu keluar kamar tanpa pamit. Pintu tertutup pelan, tapi suara itu bergema lama di telinga Alia. Ia terduduk di lantai, memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya bergetar. Di balik kesabarannya yang selama ini ia pertahankan, kini ada retakan besar yang mulai tak bisa ia sembunyikan. Di luar kamar, Bu Ratna tersenyum tipis mendengar suara tangis itu dari balik pintu. Bagus, bisiknya lirih. Sebentar lagi, dia akan menyerah sendiri. Dan malam itu di rumah yang terlihat indah dari luar, dua hati perlahan menjauh tanpa suara, satu karena kebencian yang ditanam, satu karena cinta yang mulai hancur oleh keheningan. Malam itu langit tampak muram. Awan hitam menggantung rendah, disertai petir yang sesekali menyambar jauh di cakrawala. Alia baru saja selesai mencuci piring, ketika tiba-tiba suara teriakan menggema dari kamar Bu Ratna. Raka! Raka! Suara itu begitu keras hingga membuat seluruh rumah berguncang. Alia berlari kecil menuju sumber suara. Begitu tiba di depan kamar mertua, ia mendapati Bu Ratna berdiri sambil menunjuk-nunjuk lemari yang terbuka. Wajahnya merah padam, matanya membelalak penuh amarah. Mana kalung berlian ibu? Yang di kotak merah itu, hilang! Teriaknya. Raka yang baru turun dari lantai atas langsung menghampiri. Ada apa Bu? Tanyanya cemas. Kalung ibu hilang. Dan cuma ada satu orang yang keluar masuk kamar ibu hari ini. Si Alia. Alia terkejut. Bu, saya nggak pernah. Jangan ngibul kamu. Potong Bu Ratna dengan suara tinggi. Tadi pagi kamu bantu bersihin kamar ibu kan? Setelah itu ibu nggak lihat lagi kalung itu. Kamu pikir ibu nggak tahu? Alia membatung. Ia mencoba menahan air mata. Menatap Raka yang kini menatapnya dengan mata tajam. Penuh kecurigaan. Alia, bener kamu nggak ambil? Suara Raka terdengar berat. Alia menggeleng cepat. Suaranya bergetar. Demi Allah, Rak, aku nggak pernah nyentuh apapun. Aku cuma nyapu dan ganti spray, itu aja. Aku bahkan nggak tahu di mana ibu nyimpen perhiasannya. Tapi Bu Ratna tidak berhenti.
Ia meruduh Alia dengan berbagai alasan. Gaya hidupnya yang sederhana dianggap pura-pura. Dituduh menabung diam-diam dari uang Raka. Bahkan disebut udah lama punya niat jahat. Perempuan seperti kamu gak tahu diri. Sudah dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Sekarang malah maling di rumah suami sendiri. Alia menahan tangisnya. Lututnya bergemetar. Bu, saya bersumpah, saya gak... Cukup Alia, potong Raka dengan suara tinggi. Kalau ibu udah bilang kamu yang ambil, berarti memang kamu. Alia terpaku. Ia menatap suaminya lama, berharap Raka akan menarik kata-katanya kembali. Tapi Raka hanya berdiri dengan rahang mengeras, menatap dingin tanpa belas kasihan sedikit pun. Rak, kamu beneran percaya aku nyuri? Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Raka tak menjawab. Ia memalingkan wajahnya. Dan dalam diam itu, Alia tahu, cinta yang dulu mereka jaga, kini benar-benar mati. Bu Ratna melangkah maju, mendorong bahu Alia dengan kasar. Keluar dari rumah ini, sekarang juga, biar kau tahu rasanya jadi gelandangan. Alia tersentak mundur, tubuhnya hampir jatuh. Ia menatap sekeliling, mencari pembelaan. Tapi semua wajah di rumah itu menatapnya dengan tatapan asing. Bahkan para pembantu yang dulu ramah, kini hanya menunduk, pura-pura tak melihat. Bu, tolong, saya nggak punya tempat lain, ucap Alia lirih. Bu Ratna mendengus. Bukan urusan ibu. Kamu pikir ibu mau pelihara maling di rumah ini? Raka mengambil dompetnya, melempar selembar uang di kelantai. Itu cukup buat ongkos pergi. Aku nggak mau lihat kamu di sini lagi, Alia. Kertas uang itu jatuh di depan kakinya, terlipat dan basah oleh air mata yang menetes tanpa henti. Alia menatap uang itu lama, lalu menatap Raka dengan tatapan kosong. Jadi cuma segini hargaku di matamu, Rak. Suaranya serak, penuh luka yang gak bisa dijelaskan kata-kata. Raka tak menjawab. Ia memalingkan wajahnya. Dan dalam diam itu, Alia tahu. Cinta yang dulu mereka jaga kini benar-benar mati. Dengan langkah gontai Alia berjalan keluar. Langit kembali menangis. Hujan turun deras, membasahi seluruh tubuhnya begitu ia melangkah keluar dari gerbang rumah yang dulu penuh tawa. Pakaiannya di tubuhnya sudah basah kuyup, rambutnya menempel di wajah, tapi ia terus berjalan tanpa arah. Setiap langkah terasa berat, seperti membawa seluruh beban dunia di pundaknya. Air mata dan hujan menjatuh memaburkan pandangan. Di jalan yang sepi itu, ia menatap langit berbisik lirih. Kenapa Tuhan? Aku gak minta banyak. Cuma sedikit kasih sayang, sedikit pengertian. Petir menyambar jauh di atas sana, seperti jawaban yang tak pernah datang. Kakinya gemetar, tubuhnya menggigil. Ia berhenti di halte kosong, duduk di bangku besi yang dingin. Baju yang melekat di tubuhnya sudah meneteskan air, tapi ia tak peduli. Di dalam kepalanya, suara Bu Ratna masih mengema. Biar kau tahu rasanya jadi gelandangan. Dan malam itu, kata-kata itu benar-benar menjadi kenyataan. Alia kini sendirian, tanpa rumah, tanpa uang, tanpa siapapun yang percaya padanya. Yang tersisa hanya hati yang remuk dan cinta yang mati tanpa sempat dimakamkan. Hujan masih menetes lembut di luar jendela ketika Alia terbangun di sofa rumah Nadia. Tubuhnya masih terasa lemas dan mata sembab akibat menangis semalaman. Bantal di pelukannya lembab, menandakan betapa berat malam yang baru saja ia lalui. Nadia duduk di meja makan, menatap sahabatnya itu dengan iba. Ia tak langsung bicara, hanya meletakkan secangkir teh hangat di meja kecil di depan Alia. Minum dulu, biar hangat Alia, ucapnya lembut. Alia mengangkat wajah pelan, menatap Nadia dengan mata bengkak. Maaf Nat, aku ngerepotin. Aku cuma gak tahu harus kemana lagi. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Nadia tersenyum tipis, duduk di sampingnya. Jangan ngomong begitu. Kamu bukan ngerepotin. Kamu sahabatku. Rumah ini selalu terbuka buat kamu loh.
Alia menatap kosong keluar jendela. Hujan yang turun seperti menggambarkan isi hatinya. Dingin, suram, dan penuh luka. Dia benar-benar ngusir aku, Nat, tanpa mau dengar penjelasan aku. Padahal aku nggak salah. Tapi dia tetap percaya ibunya, bukan aku, katanya lirih. Nadia menarik napas panjang. Ia tahu betul bagaimana sifat Bu Ratna. Wanita keras kepala yang selalu merasa paling benar. Dan Raka yang lemah dalam membela istri. Lih, kamu harus kuat. Dunia nggak berhenti cuma karena seseorang memperlakukan kamu nggak adil. Kadang Tuhan kasih luka supaya kita bisa lihat siapa yang benar-benar peduli, ucapnya dengan nada penuh empati. Alia menunduk. Di dalam hatinya masih tersisa harapan kecil agar Raka datang mencarinya, meminta maaf, atau sekedar menanyakan kabarnya. Tapi hari berganti dan tak ada kabar. Teleponnya sepi, pesan-pesannya tak dijawab. Seminggu berlalu, dan luka di hatinya belum juga sembuh. Tapi pagi itu, saat Nadia memeriksa berkas-berkas lama di lemari, sebuah hal mengejutkan terjadi. "Nih, Lih, aku nemu sesuatu yang harus kamu lihat," kata Nadia sambil mengeluarkan map berwarna coklat dari laci. Alia memandang heran. "Apa itu?" "Surat kepemilikan rumah yang di Jalan Mawar itu. Kamu ingat gak dulu kamu pernah ceritain soal rumah itu?" Alia menatapnya lama, lalu mengerutkan kening. "Rumah di Jalan Mawar? Rumah tempat aku tinggal sama Raka sekarang." "Iya, rumah itu atas nama kamu, Li. Aku ingat kamu bilang dulu waktu awal nikah, Raka minta kamu yang urus pembelian karena dia waktu itu belum bisa ambil kredit atas nama sendiri. Kamu masih kerja di kantor waktu itu kan?" Alia terdiam lama. Ingatan itu mulai muncul kembali. Beberapa tahun lalu, ia memang yang mengurus pembelian rumah tersebut dari tabungannya dan sebagian uang warisan almarhum ayahnya. Raka hanya membantu di bagian administrasi, tapi semua dokumen hukum dan sertifikat memang memakai namanya. "Jadi, rumah itu sebenarnya milikku," suaranya bergetar. "Iya, dan aku yakin surat aslinya masih di bank, karena kamu pernah nitip di safe deposit box kan? Waktu kamu bilang takut surat penting hilang di rumah." Alia terdiam lama. Air matanya menetes lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih. Lebih karena campuran antara kelegaan dan marah. Selama ini Bu Ratna dengan sombongnya mengusir dirinya dari rumahnya sendiri. Raka yang seharusnya tahu betul siapa yang berkorban membeli rumah itu malah ikut mengusir tanpa berpikir panjang. Alia menatap Nadia dengan sorot mata berbeda. Ada api kecil yang mulai menyala di sana. Api dari harga diri yang terluka, tapi juga tekad untuk tidak lagi diinjak. "Nat, aku selama ini diem karena gak mau mempermalukan siapapun. Aku pikir sabar itu jalan terbaik. Tapi ternyata kesabaran juga bisa bikin orang seenaknya menginjak kita." Nadia menatap sahabatnya dalam-dalam. "Kamu mau ambil langkah?" Alia mengangguk pelan. "Iya, tapi bukan untuk balas dendam. Aku cuma mau berdiri lagi di atas kakiku sendiri. Aku mau mereka tahu siapa yang sebenarnya salah." Hari-hari berikutnya, Alia mulai pelan-pelan membenahi hidupnya. Ia kembali menghubungi relasi lamanya saat masih bekerja di kantor lama. Bekas atasannya menyambutnya dengan hangat dan langsung menawarkan posisi kerja baru di sebuah perusahaan properti. "Aku tahu kemampuanmu, Alia. Kamu pekerja keras dan jujur. Kalau kamu mau mulai lagi, kami siap bantu," kata sang atasan dengan tulus. Itulah titik balik bagi Alia. Setiap pagi ia berangkat kerja dengan semangat baru. Ia menabung, merancang masa depan, dan diam-diam mempersiapkan sesuatu.
Sebuah rencana yang akan membuat semua orang yang pernah merendahkannya tersadar bahwa Alia yang mereka anggap lemah ternyata punya kekuatan yang tak mereka bayangkan. Namun di balik langkah tenangnya, luka itu belum benar-benar sembuh. Kadang malam datang membawa kenangan. Wajah Raka masih sering muncul di pikirannya. Senyum hangat yang dulu ia kenal, kini hanya tinggal bayangan. Tapi setiap kali ingatan itu datang, ia menatap dirinya di cermin dan berbisik pelan. Sekarang, aku harus hidup untuk diriku sendiri, bukan untuk orang yang tak pernah menghargai. Dan di malam itu, ketika lampu kamarnya redup, Alia membuka map coklat yang diberikan Nadia. Ia menyentuh lembut sertifikat rumah itu, menatap namanya yang tertera jelas. Nama itu membuatnya sadar bahwa hidup ini memang kadang berputar. Hari ini ia bisa diusir sebagai orang tak berharga, tapi besok mungkin semesta sendiri yang akan membalikkan keadaan. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar Alia, membangunkannya dari tidur yang nyenyak. Sudah berbulan-bulan sejak malam kelam itu. Malam ketika ia diusir seperti orang asing dari rumah yang sejatinya miliknya sendiri. Namun kini, segala sesuatu perlahan berubah. Hari-harinya tak lagi diisi tangisan, melainkan kerja keras dan semangat baru yang tumbuh dari luka lama. Setiap pagi, Alia duduk di depan laptopnya, memantau toko online-nya yang kini mulai ramai peminat. Ia menjual pakaian wanita, produk kecantikan, dan beberapa barang rumah tangga yang ia rancang sendiri, dengan desain sederhana namun elegan. Di awal, usahanya berjalan lambat, tak jarang pesanan sepi, dan modal sempat menipis. Tapi Alia tak menyerah. Ia mengingat kata Nadia, "Kalau kamu ingin mereka menghargaimu, buktikan bahwa kamu bisa berdiri tanpa siapapun." Dengan tekun, Alia membalas setiap pesan pelanggan, mengurus pengiriman sendiri, bahkan terkadang mengantarkan barang ke ekspedisi meski hujan turun deras. Ia bekerja siang dan malam, berjuang dari ruang kecil kontrakan yang ia sewa bersama Nadia. Namun semesta seperti memberi jalan bagi mereka yang tidak berhenti melangkah. Dalam waktu 6 bulan, toko online Alia mulai dikenal luas di media sosial. Ia bekerja sama dengan beberapa influencer yang menyukai produknya, dan penjualannya melonjak drastis. Suatu sore, Alia menatap layar laptopnya dengan mata berkaca-kaca. Angka saldo di rekeningnya kini menunjukkan jumlah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Alhamdulillah," bisiknya. Air mata menetes bukan karena sedih, tapi karena haru. Nadia yang duduk di sebelahnya tersenyum lebar. "Aku udah bilang, Li, kamu cuma butuh percaya lagi sama dirimu sendiri." Alia tertawa kecil, tapi di balik senyumnya ada tekad yang mulai tumbuh kuat. Ia tahu, inilah saatnya berdiri lebih tinggi dari rasa sakit yang dulu menjeratnya. Beberapa minggu kemudian, Alia mulai menjual perhiasan kecil dan barang-barang lama miliknya. Semuanya demi satu tujuan, membeli rumah baru. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa memiliki kembali apa yang pernah dirampas darinya, bahkan lebih dari itu. Dan saat ia melihat brosur properti baru di sebuah kawasan elit, dadanya bergetar. Di antara daftar rumah yang dijual, ada satu yang membuatnya terpaku. Lokasinya persis di sebelah rumah lamanya, rumah tempat Bu Ratna dan Raka tinggal kini. Alia menatap foto rumah itu lama, napasnya tertahan. "Ini rumah sebelah?" tanyanya pelan. Nadia yang duduk di sampingnya mengangguk. "Iya, kenapa, Li? Kamu tertarik?" Alia menarik napas panjang. "Mungkin ini saatnya aku pulang." Tapi bukan untuk meminta apapun. Beberapa hari kemudian, transaksi pun terjadi. Tanpa sepengetahuan siapapun, Alia membeli rumah mewah itu melalui nama perusahaannya sendiri. Prosesnya berlangsung cepat, karena ia membayar dengan tunai, hasil dari kerja keras dan sedikit simpanan lamanya, yang kini bernilai besar setelah ia investasikan dengan cerdas. Ketika kunci rumah baru itu akhirnya berada di tangannya, Alia berdiri lama di depan gerbangnya. Angin sore berhembus lembut,
membawa aroma pohon kamboja dari halaman rumah lamanya yang masih bisa ia lihat dengan jelas dari sini. Di sana, di balik pagar besi, ia melihat sosok Bu Ratna duduk di teras menyesap teh seperti biasa, dengan tatapan sombong dan ekspresi tak berubah sedikit pun. Alia tidak berniat muncul di hadapan mereka. Ia hanya diam, menatap dari jauhan. Namun ada rasa getir yang perlahan berubah menjadi tenang. Ia bukan lagi perempuan yang diusir tanpa harga diri. Kini, ia berdiri di tanahnya sendiri dengan nama dan kekuatannya sendiri. Hari-hari berikutnya, kabar tentang wanita muda yang membeli rumah mewah di sebelah mulai tersebar di lingkungan itu. Para tetangga membicarakannya, mencoba menebak siapa pemilik rumah baru yang misterius itu. Katanya dia masih muda banget, tapi mobilnya udah 3, bisik salah satu tetangga di warung depan kompleks. Iya, aku dengar rumah itu dibeli cash loh, hebat banget ya, sahut yang lain. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Bu Ratna. Suatu sore, ia menatap pagar tinggi rumah sebelah dengan kening berkerut. Siapa sih yang beli rumah itu? Gumamnya pada pembantunya. Tiap hari ada tukang keluar masuk, tapi nggak pernah kelihatan pemiliknya. Jangan-jangan orang sombong yang mau pamer kekayaan. Raka yang duduk di ruang tamu hanya menatap ponselnya. Nggak usah dipikirin, Bu, biarin aja. Tetap aja aneh, ujar Bu Ratna dengan nada kesal. Rumahnya mewah, lebih bagus dari rumah kita. Dan anehnya, tiap aku lewat depan sana, rasanya kayak ada yang ngawasin. Alil yang mendengar percakapan itu dari balik jendela rumah barunya hanya tersenyum kecil. Ia tahu, cepat atau lambat Bu Ratna akan tahu siapa pemilik sebenarnya rumah di sebelah itu. Tapi Alia tak terburu-buru. Ia ingin waktu yang menjawab semuanya. Malam itu, ia duduk di balkon rumah barunya, memandangi langit yang bertabur bintang. Dulu, aku pernah berdiri di sana, di balik pagar itu, sambil menangis karena diusir. Sekarang aku berdiri di sini bukan karena aku menang, tapi karena aku belajar untuk nggak kalah. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Alia menatap sekeliling rumah barunya, yang kini menjadi simbol kebangkitannya. Ia tidak lagi ingin membuktikan apapun pada siapapun, hanya ingin hidup dengan tenang, bermartabat, dan bebas dari bayang-bayang masa lalu. Namun jauh di dalam hatinya, ada firasat halus bahwa cepat atau lambat masa lalu itu akan mengetuk kembali pintunya. Dan ketika saat itu tiba, ia sudah siap, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Pagi itu udara terasa sejuk, langit biru bersih tanpa awan. Suara burung terdengar di sekitar halaman rumah baru Alia yang kini tampak hidup dengan taman yang tertata indah dan pagar putih berkilau. Sudah hampir setahun sejak ia meninggalkan rumah lamanya dengan tangisan. Kini, tempat itu berdiri di sebelah rumah yang menjadi simbol kebangkitannya. Alia berdiri di depan cermin panjang, mengenakan gaun pastel elegan yang sederhana, tapi memancarkan keanggunan. Rambutnya terurai rapi, wajahnya berseri tanpa rias berlebihan. Pagi ini ia akan menghadiri pertemuan penting dengan beberapa rekan bisnis barunya. Ia memimpin sendiri usahanya yang kini berkembang pesat. Dari toko online kecil, kini Alia memiliki tim dan gudang sendiri. Saat hendak keluar rumah, mobil hitamnya berhenti di depan pagar. Sopir yang baru ia rekrut turun dan membukakan pintu. Alia melangkah anggun menuju mobil, tapi tepat saat ia membuka pintu, suara seseorang memanggil dari arah rumah sebelah. "Alia?" Langkahnya terhenti. Suara itu, suara yang dulu begitu akrab di telinganya, berat, sedikit bergetar. Ia menoleh perlahan. Di seberang pagar berdiri Bu Ratna dan Raka. Mereka berdua tampak terpaku, seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bu Ratna mengenakan daster bunga-bunga, wajahnya pucat dan matanya tak lepas dari sosok Alia yang kini terlihat begitu berbeda. Jauh dari menantunya yang dulu ia hina. Raka berdiri di samping ibunya, diam, seakan kehilangan kata-kata. Alia menatap mereka tenang. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi luka yang membuatnya goyah. Yang tersisa hanya ketenangan seseorang yang sudah melewati badai dan keluar sebagai pemenang. Alia berdiri di depan cermin panjang,
mengenakan gaun pastel elegan yang sederhana tapi memancarkan keanggunan. Rambutnya terurai rapi, wajahnya berseri tanpa rias berlebihan. Pagi ini, ia akan menghadiri pertemuan penting dengan beberapa rekan bisnis barunya. Ia memimpin sendiri usahanya yang kini berkembang pesat. Dari toko online kecil, kini Alia memiliki tim dan gudang sendiri. Saat hendak keluar rumah, mobil hitamnya berhenti di depan pagar. Sopir yang baru ia rekrut turun dan membukakan pintu. Alia melangkah anggun menuju mobil, tapi tepat saat ia membuka pintu, suara seseorang memanggil dari arah rumah sebelah. "Alia?" Langkahnya terhenti. Suara itu, suara yang dulu begitu akrab di telinganya, berat, sedikit bergetar. Ia menoleh perlahan. Di seberang pagar berdiri Bu Ratna dan Raka. Mereka berdua tampak terpaku, seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bu Ratna mengenakan daster bunga-bunga, wajahnya pucat dan matanya tak lepas dari sosok Alia yang kini terlihat begitu berbeda. Jauh dari menantunya yang dulu ia hina. Raka berdiri di samping ibunya. Diam, seakan kehilangan kata-kata. Alia menatap mereka tenang. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi luka yang membuatnya goyah. Yang tersisa hanya ketenangan seseorang yang sudah melewati badai dan keluar sebagai pemenang. "Bu Ratna?" Ucapnya pelan. Suaranya lembut, tapi penuh wibawa. "Sudah lama ya?" Bu Ratna menelan ludah. Ia tampak gugup, seperti seseorang yang baru saja melihat hantu masa lalu yang datang membawa kenyataan pahit. "Kau tinggal di sini?" Suaranya bergetar. "Rumah ini? Rumah kamu?" Alia menyem samar. "Iya Bu, rumah ini milikku. Aku membelinya beberapa bulan lalu. Tepat di sebelah rumah yang dulu ibu usir aku dari sana." Bu Ratna terdiam. Wajahnya berubah pucat pasi, tangannya gemetar memegang pagar. Untuk sesaat, bibirnya bergetar seolah ingin berbicara tapi tak ada suara yang keluar. Raka yang sejak tadi diam akhirnya membuka mulut. "Alia, aku..." Tapi Alia menatapnya tanpa ekspresi. "Aku tahu Raka, kamu gak perlu ngomong apa-apa. Aku gak marah lagi. Aku cuma... sudah selesai." Raka menunduk, hatinya seperti diremas. Melihat Alia di depannya, perempuan yang dulu ia anggap lemah dan bergantung padanya, kini berdiri tegak dengan aura yang membuatnya bahkan merasa kecil di hadapannya. Bu Ratna mencoba tersenyum canggung. "Alia, ibu gak tahu kalau rumah ini kamu yang beli. Ibu kira..." Alia memotong dengan lembut tapi tegas. "Tidak apa-apa Bu. Ibu memang tidak perlu tahu. Tapi saya tahu satu hal. Kalau bukan karena ibu, mungkin saya tidak akan berdiri di sini hari ini." Tatapan Bu Ratna mengganggukan antara rasa malu dan kagum. "Maksud kamu?" Alia menyenyum samar lagi. Kali ini lebih dalam. "Terima kasih sudah mengujir aku waktu itu, Bu. Kalau tidak, aku gak akan pernah tahu seberapa kuat aku sebenarnya. Rasa sakit itu justru jadi alasan aku bangkit." Kata-kata itu jatuh seperti bilah halus yang menyayat, tapi bukan dengan kemarahan, melainkan ketegasan dari seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Raka menatapnya dalam diam, bibirnya bergetar menahan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia ingin meminta maaf, ingin mengatakan betapa ia menyesal mempercayai ibunya tanpa bukti. Tapi di wajah Alia kini, ia tahu permintaan maafnya sudah terlambat. Ia menatap tangan Alia yang kini memakai cincin berlian sederhana, bukan darinya, melainkan hasil kerja kerasnya sendiri. Dan itu justru yang paling menusuk hatinya, bahwa Alia bisa hidup jauh lebih baik tanpa dirinya. "Li," suaranya hampir berbisik, "kamu bahagia sekarang?" Alia menatapnya sebentar lalu berkata tenang. "Bahagia itu bukan soal siapa yang menemani, Rat. Tapi soal seberapa damai kita dengan diri sendiri. Sekarang aku sudah menemukan damai itu."
Hengs menyelimuti halaman rumah itu. Angin bertiup pelan mengibaskan rambut Alia yang terurai. Ia lalu berjalan perlahan menuju mobil, membuka pintu dan menatap sekali lagi rumah lamanya, tempat di mana dulu ia dijatuhkan, kini menjadi saksi kebangkitannya. Sebelum masuk mobil, ia menatap mereka terakhir kali dan berkata lembut, "Bu, Rak, hidup ini berputar, Bu. Kadang yang di atas bisa jatuh, yang di bawah bisa naik. Tapi yang penting bukan di mana kita berdiri, melainkan bagaimana kita memperlakukan orang lain saat kita berada di atas." Ia masuk ke mobil tanpa menoleh lagi. Mobil melaju perlahan meninggalkan halaman, meninggalkan dua sosok yang berdiri membeku di depan pagar. Satu dengan penyesalan, satu lagi dengan kebingungan yang menyesakan. Dari balik jendela mobil, Alia memandangi bayangan rumah itu yang semakin jauh. Ia menarik napas panjang, menatap ke depan dengan mata mantap. Hari itu bukan hari pembalasan, tapi hari pembuktian bahwa luka bisa menjadi kekuatan. Dan tanpa perlu mengucap banyak, Alia telah memenangkan pertempuran paling penting dalam hidupnya, melawan rasa sakit yang dulu hampir menghancurkan. Beberapa hari setelah pertemuan di depan rumah itu, Raka seperti kehilangan arah. Bayangan Alia yang berdiri dengan tenang, anggun, dan penuh wibawa tak bisa hilang dari pikirannya. Ia masih mengingat setiap kata yang diucapkan Alia, lembut tapi menusuk, menegaskan bahwa luka yang dulu ia buat kini menjadi sumber kekuatan bagi wanita yang dulu ia remehkan. Di rumah suasana berubah drastis. Bu Ratna yang biasanya cerewet kini lebih banyak diam. Ia menatap kosong ke arah jendela, tempat ia dulu sering berdiri sambil menggunjing tetangga. Namun kini justru tetangga-tetangganya lah yang membicarakannya. Katanya rumah mewah di sebelah itu milik mantan menantunya Bu Ratna ya? Iya, dulu katanya diusir dari rumah ini, tapi sekarang malah jadi orang sukses. Lihatlah, Tuhan memang adil. Bisik-bisik itu terdengar di mana-mana. Bu Ratna tahu setiap kali ia keluar rumah, mata orang-orang memandang dengan tatapan yang sama. Bukan lagi kagum, tapi iba bercampur ejekan halus. Suatu sore, saat keluarga besar datang berkumpul untuk acara arisan, kebenaran yang selama ini ia sembunyikan terbongkar tanpa sengaja. "Ratna, aku dengar rumah yang kamu tempati sekarang ini sebenarnya atas nama Alia ya?" tanya kakak iparnya dengan nada penasaran. Bu Ratna tertegun, menelan ludah. "Dari siapa kamu dengar itu?" "Dari bank, suamiku kerja di situ. Katanya surat kepemilikan rumah ini atas nama Alia, bukan Raka," ujar iparnya lagi tanpa sadar menambah bara dalam hatinya. Ruangan mendadak hening. Semua mata kini tertuju pada Bu Ratna dan Raka. Raka menunduk, wajahnya memucat. Ia baru tahu hari itu juga bahwa rumah yang selama ini mereka tempati, yang dulu menjadi tempat ia mengusir Alia, ternyata milik istrinya sendiri. "Kau tahu tentang ini, Rak?" Suara keras salah satu pamannya memecah keheningan. Raka menggeleng lemah. "Aku baru tahu sekarang." Bu Ratna mencoba tertawa kanggung, tapi suaranya bergetar. Mungkin ada kesalahan data." Namun kata-katanya tak dipercaya. Beberapa saudara sudah saling berbisik, menggeleng dan menatap mereka dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Malam itu, setelah tamu-tamu pergi, Raka duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk. Ibu Ratna duduk di kursi sebelahnya terdiam. Ia tahu aib itu sudah tersebar, tak butuh waktu lama sampai seluruh lingkungan mengetahuinya. Raka menatap foto lama di meja. Foto pernikahannya dengan Alia. Waktu itu Alia tersenyum bahagia, matanya berbinar penuh cinta. Dan ia dulu hanya memikirkan dirinya sendiri, menilai segalanya dari sisi gengsi, dari ucapan ibunya, dari apa kata orang. Kini semua itu berbalik. Orang-orang yang dulu memujanya sebagai pria sukses, kini mulai berbisik-bisik tentang bagaimana ia kehilangan segalanya, bahkan harga dirinya. Beberapa hari kemudian, Raka memberanikan diri datang ke rumah Alia. Ia berdiri lama di depan pagar tinggi itu, menatap pintu kayu besar yang tampak kokoh. Rumah itu terasa asing baginya, tapi juga menyakitkan, karena rumah ini menjadi simbol bahwa Alia benar-benar telah bangkit tanpanya. Seseorang dari dalam membuka pagar. Ternyata Nadia, sahabat Alia.
Tatapannya datar. Ada perlu apa, Rak? Aku ingin bicara sama Alia. Nadia menatapnya lama. Alia sudah tidak punya urusan lagi sama kamu, tapi aku panggilkan kalau dia mau. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka. Alia muncul mengenakan pakaian sederhana berwarna krem, rambutnya diikat rapi. Ia tampak damai, tapi ada ketegasan di sorot matanya yang membuat Raka tak berani menatap lama-lama. Kenapa datang, Rak? Aku mau minta maaf, Li. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku udah terlalu nurut sama Mama. Aku buta-buta. Sudah, potong Alia perlahan tapi tegas. Kamu nggak perlu jelaskan lagi. Aku sudah dengar cukup banyak waktu dulu. Sekarang, aku nggak perlu penjelasan. Aku sudah memaafkan, tapi bukan berarti aku mau kembali. Raka terdiam. Hatinya perih mendengar kata-kata itu. Alia, aku masih sayang kamu. Aku nyesali. Aku nggak tahu kalau rumah itu milik kamu. Aku nggak tahu. Dan kalau kamu tahu, apa kamu akan bersikap beda? Kamu akan tetap mengusir aku kalau kamu tahu rumah itu milikku, Rak. Kalau iya, berarti yang kamu hormati bukan aku, tapi hartaku. Raka terdiam. Tak ada jawaban, karena di hatinya ia tahu Alia benar. Alia menarik napas panjang, menatapnya tanpa kebencian. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan waktu itu? Bukan karena kamu marah atau karena ibu menghina aku, tapi karena kamu diam. Kamu diam waktu aku dijatuhkan di depan keluarga besar, waktu ibu jambak rambutku, waktu aku diusir malam-malam tanpa sempat bawa pakaian. Kamu hanya diam, dan diam itu yang membunuh cinta aku. Air mata Raka jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menunduk, menggenggam tangan sendiri. Aku bodoh, Li. Aku pengecut. Alia menatapnya sejenak, lalu berkata pelan. Mungkin kamu memang butuh kehilangan untuk mengerti arti seseorang. Suasana hening. Angin sore berhembus membawa aroma wangi bunga di taman rumah itu. Alia lalu menambahkan dengan suara lirih. Aku sudah belajar banyak, Rat. Tentang sakit, tentang bertahan, dan tentang memaafkan. Tapi, aku nggak akan mengulang hidupku yang lama. Aku bahagia sekarang, bukan karena aku menang, tapi karena akhirnya aku bisa berdiri sendiri. Raka tak sanggup menatapnya lagi. Ia tahu tak ada kata atau air mata yang bisa mengubah apapun. Ia sudah kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli, cinta dan kepercayaan Alia. Saat Alia melangkah untuk masuk kembali ke rumahnya, Raka masih berdiri di depan pagar itu, menatap punggungnya yang perlahan menjauh. Ia baru sadar betapa diamnya dulu telah menghancurkan segalanya. Dan yang paling menyakitkan, kesadaran itu datang ketika semuanya sudah terlambat. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela besar rumah mewah Alia. Udara terasa hangat dan tenang seolah ikut menyapa kehidupan barunya yang kini jauh dari hiruk-pikuk masa lalu. Di ruang tamu, aroma kopi bercampur dengan wangi bunga melati yang tumbuh di taman belakang. Alia duduk di meja kerja, menandatangani beberapa berkas usaha barunya, sebuah yayasan kecil yang ia dirikan untuk membantu janda-janda dan perempuan yang pernah mengalami nasib serupa dengannya. Sejak bangkit dari keterpurukan, Alia menemukan arah hidup baru. Ia bukan hanya sibuk mengembangkan bisnis online-nya yang kini meluas hingga ke kota-kota besar, tapi juga menggunakan sebagian keuntungannya untuk membantu sesama. Di yayasan itu, ia sering duduk bersama para ibu dan anak-anak kecil mendengarkan cerita mereka sambil tersenyum hangat. Bu Alia, terima kasih ya sudah bantu kami, ucap seorang ibu muda sambil memeluk anaknya yang masih balita. Alia hanya membalas dengan senyum lembut. Saya cuma meneruskan apa yang dulu orang lain pernah berikan pada saya, kesempatan kedua. Kalimat itu selalu membuat hatinya bergetar, karena ia tahu, dulu saat ia berjalan tanpa arah di tengah hujan, hampir menyerah pada hidup, Tuhan justru menuntunnya pada titik balik yang tak pernah ia bayangkan. Di sisi lain, rumah di sebelah, rumah yang dulu penuh dengan suara tinggi dan perintah keras dari Bu Ratna, kini lebih sering sepi. Rumput di halaman mulai tumbuh tak teratur, cat tembok mulai memudar. Raka masih tinggal di sana bersama ibunya, tapi kehidupan mereka tak lagi seperti dulu.
seolah kebahagiaan ikut meninggalkan tempat itu sejak Alia pergi. Bu Ratna jarang keluar rumah. Setiap kali mendengar orang menyebut nama Alia, wajahnya menegang. Rasa malu dan penyesalan menjadi beban yang tak bisa ia lepaskan. Kadang ia berdiri di jendela, menatap rumah besar di sebelahnya, melihat bayangan Alia berjalan bersama para tamu yang datang untuk urusan bisnis. Dalam hati kecilnya, ia tahu wanita yang dulu ia hina sebagai tak berpendidikan dan kampungan, kini jauh lebih terhormat darinya. Raka pun hidup dalam kegelisahan. Setiap pagi, saat ia keluar rumah untuk berangkat kerja, pandangannya selalu tertuju pada rumah di sebelah. Kadang ia melihat Alia sedang menyiram bunga, kadang sedang berbicara dengan para pekerjanya. Setiap kali melihatnya, ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Penyesalan yang dulu hanya berupa rasa bersalah, kini berubah menjadi luka yang dalam. Karena ia tahu, tak akan pernah bisa memperbaikinya lagi. Beberapa kali Raka mencoba menulis pesan di ponselnya hanya untuk menghapusnya lagi. Kata maaf terasa terlalu kecil untuk menebus semua luka yang pernah ia torehkan. Ia tahu, Alia sudah tidak lagi menoleh ke belakang. Suatu sore, saat hujan gerimis turun, Alia berdiri di balkon rumahnya. Dari sana ia bisa melihat rumah lamanya dengan jelas. Rumah itu tampak lebih kecil dari yang ia ingat dulu. Mungkin bukan karena bangunannya mengecil, tapi karena kini hatinya sudah tumbuh lebih besar dari rasa sakit yang dulu ia rasakan. Tetes-tetes air hujan menetes di wajahnya, tapi ia tak bergeming. Ia menatap ke arah jendela rumah lamanya, tempat Bu Ratna dulu sering memandangnya dengan tatapan sinis. Kini di balik tirai, ia samar-samar melihat bayangan Raka dan ibunya sedang duduk tanpa bicara. Dua sosok yang dulu ia sangat cintai dan hormati, kini hanya tinggal bagian dari masa lalu yang mengajarkannya banyak hal. Dalam hati kecilnya, Alia berbisik. Aku tidak membencimu, Bu. Aku tidak membencimu, Rak. Aku hanya tidak ingin kembali ke masa di mana aku harus menunduk untuk dicintai. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan rasa lega. Ia telah melewati badai paling berat dalam hidupnya dan kini berdiri di tempat yang dulu tak pernah ia bayangkan bisa ia capai. Dari balkon ia bisa mendengar suara tawa anak-anak dari halaman yayasan di sebelah rumahnya. Suara itu membuat hatinya hangat. Ia sadar luka yang dulu menghancurkannya kini menjadi cahaya bagi orang lain. Malam mulai turun perlahan. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. Alia masih berdiri di sana, menatap rumah lamanya yang meremang, lalu mengalihkan pandang ke langit. Di sana bintang mulai bermunculan satu persatu, seolah mengingatkan bahwa gelap hanya sementara. Hatinya berdebar pelan, antara kenangan dan keputusan. Ia tahu, cepat atau lambat, ia akan dihadapkan pada pilihan, memaafkan mereka sepenuhnya, atau benar-benar melangkah pergi untuk selamanya. Alia menarik napas panjang, lalu menutup matanya sejenak. Di balik matanya yang terpejam, terlintas semua kenangan. Luka, air mata, penghinaan, juga keberanian yang lahir dari semua itu. Ia tersenyum tipis, dan ketika membuka mata, senyum itu masih ada di wajahnya. Senyum seorang wanita yang sudah menemukan dirinya sendiri, berdiri di antara masa lalu dan masa depan. Tepat di ambang keputusan yang akan menentukan kemana langkahnya selanjutnya. Malam itu langit begitu tenang. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah setelah hujan yang baru saja reda. Di balkon rumah mewahnya, Alia berdiri sendirian, mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading. Dari tempat itu, ia bisa melihat rumah lamanya yang kini temaram. Rumah yang dulu menjadi saksi bagaimana ia diusir, dihina, dan dijatuhkan tanpa belas kasih. Lama ia memandangi rumah itu tanpa kata. Ada getir yang masih tersisa di dada, tapi juga kelegaan yang pelan-pelan menggantikan semua rasa sakit. Setiap jendela, setiap sudut rumah itu seperti memanggil potongan kenangan yang dulu ia kubur. Suaranya saat menangis di kamar, tatapan dingin Raka, dan suara lantang ibu mertua yang memerintah seenaknya. Namun malam ini berbeda.
Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi dendam, hanya kedamaian yang tumbuh dari luka yang telah sembuh. Dari balik tirai rumah itu, Alia melihat sosok Raka berdiri di jendela. Ia tahu Raka melihatnya, tapi tak satu pun dari mereka bergerak. Waktu seakan berhenti di antara dua rumah itu, antara masa lalu yang pernah hancur dan masa kini yang telah berdamai. Raka tak lagi berkata apapun. Ia hanya menatap dengan mata yang memohon pengampunan yang mungkin sudah terlalu terlambat. Sementara Alia hanya menundukkan kepala perlahan seolah memberi isyarat bahwa semuanya telah berakhir. Di dalam hati, Alia berbisik lirih. Aku sudah memaafkanmu, Rak. Tapi memaafkan bukan berarti aku akan kembali. Aku hanya ingin hidupku tenang tanpa bayangan masa lalu yang mengekang. Angin malam meniup lembut rambutnya. Di kejauhan, suara azan Isya terdengar sayup, membuat hatinya bergetar. Ia tahu perjalanan hidupnya belum selesai, tapi ia juga sadar Tuhan telah menuntunnya melewati badai dengan cara yang begitu indah. Alia menuruni balkon, melangkah ke ruang tamu yang kini penuh dengan tahu anak-anak dari yayasannya. Mereka bermain, tertawa, berlari ke arahnya begitu melihat sosok wanita itu datang. Bu Alia, lihat, aku bisa baca surat Al-Fatihah, teriak seorang anak kecil dengan gigi ompong sambil tertawa. Alia tertawa kecil, lalu berlutut memeluk anak itu erat-erat. Pintar sekali kamu pasti jadi orang hebat nanti. Di dalam pelukan anak-anak itu, Alia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan dulu. Cinta yang murni, yang tidak menuntut, tidak menilai, dan tidak mengkhianati. Ia sadar, inilah kebahagiaan sejati yang dulu tak pernah ia temukan di rumah lamanya. Dari luar pagar, Raka melihat sosok Alia itu. Dan ia berhenti diam di bawah sinar lampu jalan, mengatap sosok Alia yang kini bersinar dengan caranya sendiri. Ia tahu, ia sudah kehilangan wanita terbaik dalam hidupnya bukan karena takdir, melainkan karena kesalahannya sendiri. Ia menunduk dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, air mata itu jatuh bukan karena marah, tapi karena penyesalan yang tulus. Sementara itu, di dalam rumah, Bu Ratna duduk termenung di ruang tamu mereka yang sunyi. Di pangkuannya terletak foto lama, foto Raka dan Alia di hari pernikahan mereka. Ia usap foto itu dengan jemari bergetar lalu berkata lirih, "Alia, maafkan aku, Nak. Aku terlalu sombong. Aku pikir aku tahu segalanya, padahal aku buta oleh gengsi." Air matanya jatuh menetes di sudut foto itu. Ia tahu kata maaf tak akan cukup, tapi setidaknya kini hatinya sadar bahwa kebencian yang ia tanam dulu justru menghancurkan keluarganya sendiri. Malam semakin larut, kota mulai sepi. Alia berdiri di depan jendela kamarnya memandangi langit yang bertabur bintang. Ia menatap ke arah rumah lamanya sekali lagi, kali ini dengan senyum kecil di bibirnya. Ia tahu hidup selalu memberi pilihan antara terus tenggelam dalam luka atau belajar berenang di atas air mata, dan ia memilih yang kedua. Dalam hati, Alia berbicara kepada dirinya sendiri. Terkadang Tuhan tidak mengizinkan kita tinggal di tempat yang penuh luka, bukan karena Dia ingin menyakiti kita, tapi karena Dia ingin menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Ia menatap langit lebih lama, lalu menutup matanya pelan. "Terima kasih Allah," bisiknya lirih, "karena telah mengejarkanku arti kehilangan agar aku tahu bagaimana menghargai hidup." Alia berjalan ke arah cermin besar di kamarnya, melihat bayangan dirinya sendiri. Wajahnya tampak tenang. Tidak lagi wanita yang takut, tidak lagi istri yang terinjak harga dirinya, tapi seorang perempuan yang kuat, yang menemukan cahaya di tengah luka yang dulu hampir mematahkan segalanya. Ia memegang dadanya sendiri dan tersenyum. "Sekarang aku tahu," katanya lembut, "bahwa setiap luka yang pernah membuatku menangis dulu hanyalah cara Tuhan menyiapkanku untuk berdiri setegar ini.
Malam itu, Alia memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam ketenangan yang baru. Di luar, suara angin berhembus lembut melewati dua rumah yang berdampingan. Satu masih terjebak dalam penyesalan, satu telah berdamai dengan masa lalu. Dan di antara keduanya, hanya ada satu hal yang tersisa. Keheningan yang berbicara tentang keadilan, ketulusan, dan keberanian seorang wanita untuk memilih dirinya sendiri. Kadang Tuhan menulis kisah terpahit agar kita belajar membaca makna paling indah. Bahwa tidak semua yang hilang adalah kehilangan dan tidak semua perpisahan adalah akhir. Karena di balik luka yang menumbuhkan air mata, seringkali ada cahaya yang menuntun kita menuju versi terbaik dari diri kita sendiri.